Dan itulah yang bisa memberikan jawaban kenapa konglomerasi itu terjadi di dunia kapitalis. Ya itu. Nah sementara yang kecil semakin tersisih. Ini yang disebut sebagai the law of capital accumulation. Itu kalau dalam kapitalisme kritik dari Marx itu diantaranya adalah hukum akumulasi modal. Bahwa yang besar itu akan cenderung memakan yang kecil. Ya, kalau keputusan hakim itu dianggap bukti bahwa kapitalisme itu buruk, ditambah lagi dengan fakta-fakta yang tadi Ustadz Ismail sampaikan ya tentang kapitalisme. Nah, persoalannya kenapa sampai sekarang negara itu tidak memposisikan ideologi kapitalisme itu sebagai sesuatu yang berbahaya atau musuh, berbeda dengan apa yang sering dituding dengan radikal Islam yang dimaksudkan Islam atau kalau komunisme oke lah itu udah sepakat lah ya. Tapi bagaimana dengan kapitalisme ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas keputusan hakim yang menjatuhkan 4,5 tahun penjara untuk Tom Lembong dengan alasan mengedepankan kebijakan yang lebih mengedepankan ekonomi kapitalis. Ini sangat menarik. Ya, untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru mendengar nih ya, hakim yang mengatakan seseorang itu diputus bersalah karena mengedepankan ekonomi kapitalis. Dari pernyataan itu kan menunjukkan bahwa ekonomi kapitalis itu dianggap buruk ya. Sebenarnya apa itu ekonomi kapitalis, Ustadz? Sebelum bicara yang lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, ini menarik. Hanya soalnya adalah apa yang dimaksud kapitalis oleh hakim. Nah itu yang pasti akan menjadi pangkal dari semua. Maksud saya begini, pertanyaan kalau begitu apakah kapitalis itu dianggap buruk dan karena dinyatakan karena dianggap sebagai sesuatu yang oleh hakim Lembong ini bersalah gitu. Pernah di situ. Cuma masalahnya adalah apa yang dimaksud kapitalis oleh hakim. Nah itu dugaan saya, ini sekedar dugaan bahwa hakim itu memutus bersalah Lembong gara dia itu dianggap memperkaya perusahaan-perusahaan swasta. Nah itu, maka itu dipersepsi sebagai sebuah tindakan kapitalis gitu. Tetapi jika pun umpamanya seperti itu atau benar seperti itu, ini juga menarik oleh karena ada banyak sekali keputusan pemerintah, bahkan juga keputusan parlemen itu yang boleh kita sebut telah memperkaya perusahaan swasta. Ambil contoh misalnya, ini yang bolak-balik saya ambil sebagai contoh yang memang luar biasa, yaitu perubahan Undang-Undang Minerba dari Undang-Undang tahun 2009 yang mengatakan bahwa 380.000 ladang batu bara yang sudah habis masa konsesinya di tangan 7 pemegang PKB 2B itu harus dikembalikan kepada negara. Tapi oleh Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang itu diputuskan oleh parlemen, ketentuan tadi itu dirubah menjadi bahwa 7 pemegang PKB 2B itu pasti mendapatkan perpanjangan. Jadi bukan dikembalikan kepada negara, tapi diperpanjang 10 kali 2 dengan opsi 10 kali 2 lagi. Jadi total bisa 40 tahun. Bukankah itu keputusan juga memperkaya perusahaan swasta gitu. Artinya apa itu? Artinya mestinya itu dianggap bersalah juga gitu. Artinya level kesalahan ini bukan pada personal, begitu maksudnya? Bukan level personal. Bahkan ini menyangkut peraturan perundang-undangan dan itu impactnya jauh lebih besar ketimbang sekedar putusan seorang menteri pada waktu itu, Lembong sebagai Menteri Perdagangan yang menetapkan
impor waktu itu ya, apa, beras ya, itu kepada sejumlah perusahaan swasta gitu. Ya jelas ini memang satu keputusan sangat absurd gitu, karena Gula ya? ya, Gula. gula, maaf, gula. Ini keputusan memang sangat absurd oleh karena, eee, keputusan untuk impor gula itu sendiri juga diputuskan, bukan hanya oleh Lembong tapi juga oleh kabinet, bahkan juga oleh Bahkan presiden. katanya itu permintaan presiden Pemilihan gitu. presiden, Nah, ya, lepas dari eee, kekaburan ya, apa yang ya, dimaksud hakim dengan ya, kapitalisme, sebenarnya di mana letak bahaya kapitalisme dalam ekonomi ini, Ustaz? ya. Kapitalisme itu kan satu satu sistem ekonomi yang dia berdasar pada satu paham, ya, satu paham yang ini menjadi ideologi yang begitu mengagungkan modal gitu. Makanya disebut kapitalisme gitu, paham yang mengagungkan modal. Eee, bahwa bahwa, pemilik modal itulah yang menjadi penentu dari kegiatan ekonomi, mengagungkan modal sebagai penggerak utama dari kegiatan ekonomi. Nah, pemilik modal itu perusahaan, sebuah perusahaan tentu saja. Meskipun kemudian ini akan, dibelah menjadi 2, yaitu kapitalisme yang disebut, corporate capitalism, ya, kapitalisme korporasi, sama state capitalism atau kapitalisme negara sebagaimana yang sedang dipraktekkan di Cina ini hari. Corporate capitalism itu pada umumnya di negara-negara Eropa, Amerika, dan juga di banyak negara lain termasuk Indonesia gitu. Eee, jadi yang menjadi dewa dalam hal ini adalah pemilik modal, dan pemilik modal itu tidak ada intensi lain kecuali mencari keuntungan gitu. Nah, karenanya maka, dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan keuntungan, termasuk ketika dia harus membuat regulasi. Nah, regulasi dipesankan kepada penguasa dan juga kepada parlemen. Maka jadilah, oh, di situ pengaruh pemilik modal terhadap politik gitu. Eee, memang ini dianggap sebagai satu model ekonomi yang paling jitu, karena dia mampu mendorong pertumbuhan yang sangat luar biasa, dan negara cukup menjadi watchdog mengambil pajak dari perusahaan-perusahaan swasta itu. Eropa Barat, kemudian Amerika, Jepang, Korea Selatan, lalu sebagian besar negara Timur Tengah, India, negara-negara Asia Tenggara itu semua, Afrika juga, Amerika itu menganut kapitalisme ini hari, boleh dibilang seperti itu, dan menghasilkan pertumbuhan luar biasa. Nah, hanya kemudian ada banyak kritik di situ, dan yang utama adalah bahwa ada kecenderungan di sana untuk menghalalkan segala cara. Tak lagi menjadikan, halal haram itu sebagai tolok ukur. Kemudian, menimbulkan buruknya distribusi kekayaan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin Nah, oleh kenapa karena kapitalisme itu menyebabkan ketimpangan distribusi itu, Ustaz? ya karena, sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk usaha itu, eee, a dengan mudah diambil atau diberikan kepada pemilik modal. Sebagai contoh misalnya, kredit ya, kita tahu, kapitalisme tidak bisa lepas dari dunia perbankan, dan bank itu pasti akan memberikan kredit kepada mereka yang punya 2 syarat, sekaligus. Yang pertama adalah kemampuan bayar kembali plus bunganya, dan yang kedua yang bisa memberikan jaminan. Nah, siapa yang bisa memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan? Tentu perusahaan yang sudah jalan. Dan siapa perusahaan yang jalan? Mungkin banyak perusahaan jalan, tapi kalau yang kecil kan dia pasti kemampuan kembaliannya kecil, keuntungan juga kecil. Maka ada kecenderungan memberikan yang sudah besar. Kemudian juga begitu, kredit itu diberikan seiring dengan jumlah jaminan yang bisa diberikan. Siapa yang bisa memberikan jaminan besar? Tentu perusahaan besar. Karenanya maka perusahaan besar akan cenderung mendapatkan kredit yang besar. Karena itu dia bisa melakukan ekspansi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Sementara yang kecil untuk bisa naik tingkat itu akan susah. Nah, disitulah kesenjangan itu makin hari makin besar. Itu baru satu. Kemudian yang kedua, belum lagi kalau diperlukan, lisensi, ya, izin dari penguasa gitu. Siapa yang bisa memberikan,
bisa melakukan lobby dan memberikan sesuatu kepada penguasa. Tentu perusahaan-perusahaan besar, apalagi kalau perusahaan besar menginginkan satu lisensi atau perizinan untuk sesuatu yang besar. Katakanlah misalnya pertambangan ribuan hektar misalnya, atau hutan ratusan hektar, ratusan ribu hektar. Tentu itu tidak murah. Untuk mengelolanya tidak murah, untuk mendapatkan izinnya juga tidak murah. Maka pasti perusahaan besar. Jadi perusahaan besar akhirnya menjadi makin besar. Dan itulah yang bisa memberikan jawaban kenapa konglomerasi itu terjadi di dunia kapitalis. Ya itu. Nah sementara yang kecil semakin tersisih. Ini yang disebut sebagai the law of capital accumulation. Itu kalau dalam kapitalisme kritik dari Marx itu. Itu diantaranya adalah hukum akumulasi modal. Bahwa yang besar itu akan cenderung memakan yang kecil. Ya, kalau keputusan hakim itu dianggap bukti bahwa kapitalisme itu buruk, ditambah lagi dengan fakta-fakta yang tadi Ustadz Ismail sampaikan tentang kapitalisme. Nah, persoalannya kenapa sampai sekarang negara itu tidak memposisikan ideologi kapitalisme itu sebagai suatu yang berbahaya atau musuh, berbeda dengan apa yang sering dituding dengan radikal Islam yang dimaksudkan Islam, atau kalau komunisme oke lah itu sudah sepakat lah ya. Tapi bagaimana dengan kapitalisme ini? Pada level kesadaran intelektual dan juga kesadaran empirik sebenarnya sudah banyak orang yang memahami buruknya kapitalis. Di ruang-ruang studi di kampus-kampus itu sudah banyak yang menyadari buruknya itu. Begitu juga secara empirik, misalnya ditunjukkan betapa bahwa kesenjangan dunia ini sudah begitu mengerikan. Oxfam baru lalu pada pertemuan World Economic Forum di Davos tahun 2022 itu menyampaikan satu laporan yang kalau kita baca itu sangat mengerikan. Judulnya pun luar biasa, It is Time to Care. Menunjukkan betapa kesenjangan itu sudah sampai pada level yang kalau bahasa anak muda itu di luar nulur gitu, di luar nalar ya gitu ya, di luar nurul gitu. Jadi sudah banyak studi semacam itu. Tetapi ketika kesadaran itu ada, lalu akan masuk kepada level tindakan, nah di sini yang tidak mudah. Kenapa? Karena kapitalisme itu bicara tentang kepentingan ekonomi dan juga kemudian kepentingan politik gitu. Ketika mau dilakukan perbaikan, pastikan akan ada perkara yang sudah jalan harus dihentikan. Ada regulasi yang sudah jalan yang harus dirubah gitu. Dan itu pasti akan ada pihak yang selama ini menikmati gula-gula yang begitu luar biasa harus berkurang. Dan itu yang membuat tidak mudah. Ambil contoh, misalnya peraturan ya. Jangan lagi merubah dari yang menguntungkan perusahaan besar kepada rakyat. Yang ada sekarang justru yang semula menguntungkan rakyat menjadi menguntungkan perusahaan, seperti perubahan undang-undang minerba itu. Kalau sekarang disadari bahwa itu sangat buruk, mestinya kan dirubah dari undang-undang minerba tahun 2002 menjadi katakanlah 2009 lagi. Pertanyaannya, mau nggak perusahaan-perusahaan tambang yang sekarang ini sedang berpesta pora berkat dari perubahan undang-undang minerba itu mau menerima kenyataan itu? Pasti tidak mau. Dia akan berusaha untuk mencegahnya. Dengan apa? At all cost, dengan segala resiko, by all means, dengan segala cara. Jika perlu harus membayar, dia membayar. Berapa sih yang dia harus keluarkan? Misalnya 1-2 triliun, 3-5 triliun sekalipun, itu masih jauh di bawah keuntungan yang dia dapatkan berkat regulasi yang tadi saya sebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, perubahan itu bisa juga ada level policy yang itu bisa dibuat oleh penguasa gitu. Tapi ini hari siapa penguasa yang berani berhadapan langsung head to head dengan para pemilik modal itu? Lawang dia berkuasa itu juga berkat topangan dari pemilik modal itu gitu. Nah, apa bahayanya itu? Di situ akhirnya yang ada adalah keburukan kapital, kesadaran keburukan kapital hanya berhenti sampai level kesadaran. Tidak sampai level ketindakan. Tindakannya akan jalan terus seperti ini karena pemilik modal diuntungkan, kemudian para politikus diuntungkan, penguasa juga diuntungkan. Inilah oligarki yang sangat berbahaya. Berkumpulnya oligarki pemilik modal dengan oligarki politik. Inilah yang penguasa itu yang kemudian berkelindang, membuat seluruh teori yang dikatakan oleh Machiavelli itu berjalan ini hari gitu. Nah, Machiavelli kan mengatakan bahwa kalau engkau taatlah kamu kepada hukum kalau itu memperkuat kekuasaanmu.
Kemudian kalau tidak ada hukum, buat hukum. Nah, ini dia lakukan itu. Kemudian yang ketiga, kalau hukum itu mengganggu kekuasaan, rubahlah hukum. Tiga-tiga dilakukan ini hari. Akhirnya hampir-hampir tidak ada pintu untuk melakukan perubahan dari apa yang disebut oleh sistem yang kapitalistik itu menjadi sesuatu yang lain. Apalagi ditambah dengan aparat keamanan yang juga sudah di-grab oleh mereka dengan kekuatan modalnya itu. Semakin kokoh saat ini. Makin kokoh. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita, walaupun singkat ya, tapi itulah poin-poin penting kritik terhadap kapitalisme ya. Kalau tindakan Tom Lembong itu dianggap sebagai suatu kejahatan karena mengedepankan kapitalisme, tadi pertanyaannya bagaimana negara yang justru mengadopsi sistem kapitalisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.